Lo bisa beli rumah ini dengan harga 1,7 miliaran, tapi lo juga bisa sewa dengan harga 70 jutaan rupiah per tahun. Lo pilih mana? Di video ini lo bakal paham satu perhitungan sebenarnya untuk investasi beli versus sewa rumah. Yang lo juga bisa lakukan sendiri pakai kalkulator gratis yang udah gue kasih. Dua, aturan biaya peluang 10%, tiga, kelebihan beli dan sewa rumah. Setelah nonton video ini gue garansi lo nggak bingung lagi perihal beli atau sewa. Gue Pandeka, konsultan keuangan profesional. Alhamdulillah udah lunasin 3 rumah. Yuk sikat. Oh iya, sebelum mulai, di deskripsi gue bagiin template Excel gratis buat bantuin lo ngebandingin mending bayar sewa atau nyicil KPR rumah yang lo udah incar. Nah, masuk bagian pertama, perhitungan investasi sesungguhnya beli versus sewa rumah. Yang untung mana? Gue ambil contoh, rumahnya ini nih, ada di kawasan BSD di Tangerang dekat Jakarta. Harga jualnya sekitar 1,65 miliar, DP-nya 20%-an, jadi sekitar 330 juta DP-nya. Berarti sisa pinjamannya sekitar 1,32 miliar. By the way, semua angka yang warnanya kuning di Excel ini bisa dirubah. Jadi angkanya bisa lo sesuaikan sama yang kebutuhan lo. Tapi sekarang gue bakal pakai contoh yang ini aja ya. Untuk bunga KPR-nya setelah masa promo selesai, bunga-bunga floating bank di Indonesia tuh biasanya di kisaran 8-12%. Gue pakai tengah aja 9%, tapi nggak apa-apa ya, ini buat hitungan sekarang ini aja. Tenor pinjamannya 20 tahun. Jadi utang 1,32 miliar tadi bakal dicicil selama 20 tahun. Hasilnya cicilan per bulannya sekitar 11,8 jutaan per tahun. Tapi sekarang pertanyaannya sebenarnya adalah rumah ini biaya aslinya berapa? Nah, kebanyakan orang bakal bilang, ya gampang lah, harga rumah kan 1,65 miliar, DP 330 juta, dan nyaman 1,32 miliar, ya udah gitu ya. Tapi nanti kalau harga rumahnya naik jadi 3 miliar nih, mereka bilang, wih kan jadi cuan gede kan? Tapi cara ngitungnya nggak kayak gitu, sebenarnya salah. Jadi gini cara hitungnya, biaya rumah yang lebih realistis adalah kalau kita mau hitung nih, pertama harga rumahnya sendiri 1,65 miliar. Lalu ditambah semua bunga yang lo bayar ke bank karena itu juga biaya. Tapi ingat, selama 20 tahun bunganya juga bertumbuh. Tapi sayangnya yang makin kaya bukan lo, tapi banknya. Kalau semua bunga itu dijumlahin, total yang lo bayar ke bank sekitar 3,1 miliaran lebih. Tapi kalau ditambah uang muka tadi, 330 juta tadi, itu 3,1 miliar rupiah. Tapi belum selesai. Kalau punya rumah, ada biaya-biaya lain yang sering dilupain sama orang. Makanya harus diikuti nih. Contohnya ya, PBB atau pajak properti dan bangunan. Di Indonesia PBB rumah yang kayak begini ya biasanya lebih kecil lah ya dibanding harga rumahnya itu udah pasti. Misalnya sekitar 2 jutaan aja per tahun dan gua masukin asumsi akan naik 5% per tahun. Tapi kalau di jumlah 20 tahun ya jadi lumayan juga kan harus kamu hitung juga. Lalu ada biaya maintenance ya, atau kayak biaya komplek gitu, biaya iuran lingkungan, iuran Satpam, biaya kebersihan dan sebagainya. Masukin aja 6 juta per tahun, udah murah tuh. Naik 5% juga tiap tahun selama 20 tahun, bisa jadi ratusan juta. Belum renovasi, beli furniture, belum lagi biaya perawatan rumah. Karena rumah tuh nggak mungkin kosongan atau diem mulu selamanya, pasti aja ada yang bocor, cat melupas, AC rusak, servis AC, beli pompa, servis pompa air mati, atau ada yang rembes atau menggenang. Misalnya kita anggap aja nih minim-minim banget 6 jutaan rupiah deh per tahun buat maintenance. Tapi tetap naik juga 5% setahun. Ini gue nggak ngitung furniture loh. Kalau dijumlah biayanya jadi lumayan gede. Tapi jujur aja banyak orang malah keluar jauh lebih banyak dari yang udah gue sebutin tadi. Karena ini kan rumah mereka sendiri, rumah kamu sendiri. Rumah tuh biasanya barang paling emosional yang pernah dibeli ke seseorang. Jadi orang rela keluar uang banyak buat bikin rumahnya tuh berasa homey gitu, berasa kayak ya nyaman lah gitu kan, which is wajar. Tapi karena ini cuma simulasi ya di Excel, jadi angkanya nanti bisa lo juga sesuaiin sendiri. Nah, setelah semua biaya tadi dijumlah, total biaya rumah ini jadi 3,6 miliaran lebih. Tapi lo malah minus sekitar 600 jutaan rupiah karena kalau rumah naiknya cuma 3% per tahun dan itu belum nutup sebenarnya. Kasarnya bunga KPR jauh lebih tinggi dari inflasi dan lebih tinggi dari kenaikan harga rumah. Makanya hari ini kebanyakan orang tuh jual rugi pas dijual rumahnya. Yang penting laku. Sekali lagi gue nggak bilang nggak usah beli rumah, gue pun punya beberapa properti. Tapi penting lo tahu hitungan sebenarnya bahwa beli rumah belum tentu selalu untung, terutama dalam jangka waktu pendek. Tapi coba lo pikirin ini baik-baik deh, karena rumah itu sebenarnya belum sepenuhnya punya lo kalau lo masih KPR sampai seluruh utangnya itu lunas. Lo sebenarnya masih ngontrak sama si banknya, gitu ya. Bank sekarang masih punya kepemilikan rumah lo, sertifikatnya masih di dia. Tapi enaknya punya rumah adalah ya beda sama mobil atau beda sama sepatu atau beli meja makan, rumah biasanya harganya naik.
Nilainya bisa terus naik. Dan nanti kita hitung juga kenaikan nilainya itu kayak gimana. Tapi percaya sama gua, nyewa rumah secara matematika sederhana, hitungannya jauh lebih untung nyewa ketimbang beli. Bahkan ini belum termasuk pelemahan rupiah yang dahsyat. Makanya kita masuk ke poin si penyewa rumah. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua tentang sewa rumah. Nah, di rumah di kawasan yang sama yang tadi kita mau beli, biaya sewanya itu 77 juta per tahun. Dan kita anggap kenaikan sewanya 2% per tahun atau 50% naik kenaikan dalam 20 tahun. Padahal banyak harga kontrakan yang harganya nggak naik-naik karena pemiliknya pengen rumahnya yang penting keisi. Tapi nggak apa-apa buat simulasi aja. Tapi masih ada satu bagian penting lagi yang banyak orang nggak sadar. Nah, di simulasi ini si penyewa juga investasi nih. Tapi bedanya gini, orang yang beli rumah bayar DP rumah dan cicilan KPR itu biaya lebih tinggi. Sedangkan orang yang sewa, dia punya selisihnya. Punya sisa uang karena sewanya jadi lebih murah kan. Nah, selisihnya itu bakal diinvestasiin setiap bulan. Nah, makanya ada aturan opportunity cost 10%. Orang sering bilang DP rumah itu ada opportunity cost-nya. Artinya, kalau uang 330 juta tadi dipakai buat DP, berarti uang itu nggak bisa dipakai buat investasi di tempat lain, bener kan? Tapi ini valid banget, data historis nunjukin kalau misalnya sisa uang tadi lo masukin ke paket saham ETF S&P 500 SPY, rata-rata returnnya sekitar 10% per tahun setelah inflasi dalam Amerika dolar, sebenarnya 10 tahun terakhir 15% ya. Tapi gue kecilin biar lu nggak nyinyir. Wok. Semua bisa dicek di Google pakai handphone lo juga. S&P 500 itu adalah keranjang saham yang isinya sekitar 500 perusahaan terbesar di Amerika, kayak Netflix, Google, Instagram, dan macam-macam. Jadi pas orang investasi ke S&P 500, mereka nggak beli satu saham doang, tapi langsung beli kekumpulan perusahaan besar ya, kayak yang tadi gue bilang, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, tadi gue juga udah bilang Google, dan macam-macam lagi, ada 500 saham di dalamnya. Makanya kalau ada satu perusahaan turun, ya udah investasi lo harusnya lebih tenang karena ada ratusan saham lainnya yang bakal nge-backup. Karena masih ada banyak gitu perusahaan di dalamnya. Dan secara historis, S&P 500 sering dipakai sebagai gambaran kinerja ekonomi dan pasar saham Amerika dan dunia. Tapi kalau harga rumah biasa rata-rata naiknya cuma sekitar 2-3% per tahun setelah inflasi. Artinya dalam jangka panjang investasi saham masih lebih unggul dibandingkan properti. 3% kenaikan rumah versus 10% kenaikan saham S&P 500 dalam bentuk dolar. Ini udah terbukti seratusan tahun. Jadi kalau lo taruh 330 juta tadi buat DP rumah, berarti ada potensi keuntungan sekitar 30 jutaan per tahun atau 10% dari 330 juta yang ibaratnya hilang. Nah, itulah yang disebut sama opportunity cost. Tapi kalau misal ada dari lo yang bingung dan mau tanya, boleh tulis di kolom komentar ya. Insya Allah gue jawabin satu persatu dari sisi orang yang udah punya rumah 3, sekarang beli rumah di Singapura harga jutaan dolar, dan dari sisi yang tahu bahwa sewa itu sebenarnya lebih hemat. Nah, biar makin paham, misalnya cicilan KPR rumah 11,9 juta per bulan, biaya sewa 6,4 juta per bulan. Berarti orang yang sewa rumah masih punya sisa uang sekitar 5,5 juta per bulan buat diinvestasiin. Tapi ini yang sering orang juga lupa, karena bunga promo KPR tahun pertama bikin cicilan awal kelihatannya murah banget, tapi biasanya setelah masa fixnya selesai, bunganya bisa naik lagi bahkan sampai 12% di Indonesia. Tapi kalau lo penyewa rumah, lo bukan cuma numpang tinggal aja, tapi sambil pelan-pelan lo bangun investasinya juga. Jadi secara umum, semakin panjang waktu yang lo punya, biasanya investasi makin unggul. Tapi kenapa? Karena efek compounding atau bahasa gampangnya duit lo tuh sebenarnya bisa beranak. Selisih uang antara cicilan rumah dan biaya sewa tadi sekitar 5,4 juta per bulan. Uang itu lo investasikan dengan asumsi keuntungan return rata-rata 10% per tahun ditambah uang DP tadi sekitar 330 jutaan yang ikut diinvestasikan dari awal. Tapi kalau lo lakukan itu secara konsisten selama 20 tahun, hasil akhirnya uang lo bisa tumbuh menjadi 4 miliaran. Dan beda kayak rumah ya. Ini investasi, ini liquid. Bisa dijual kapan aja. Kenapa saya yakin 10% per tahun? Karena ini dari data historis hampir 100 tahun ke belakang, paket saham 500 perusahaan terbesar di Amerika, growth-nya itu 10% per tahun, bahkan kalau rupiah terus melemah, sebenarnya jauh di atas itu keuntungannya. Jadi berdasarkan simulasi ini, untuk tim beli rumah, karena kenaikan harga rumah tidak setinggi total KPR dan biaya-biaya yang kamu bayarkan untuk perawatan rumah, total keuntungan rumah kamu dengan kalkulasi ini sebenarnya ada di angka sekitar 3 miliaran. Dengan asumsi rumah tersebut bisa dijual ya dan ada yang mau membeli. Sedangkan kalau kamu tim sewa lalu menggunakan uang DP dan selisih biaya sewa versus beli untuk diinvestasikan ke ETF SPY yang berisi 500 saham terbesar di Amerika, total uang kamu bisa menjadi sekitar 4 miliar dalam 20 tahun. Dan paket saham ini bisa kamu jual kapan aja. Jadi dalam simulasi ini tim sewa rumah unggul sekitar 1 miliaran.
Makanya kalau si penyewa disiplin investasi, uangnya bisa terus bertumbuh selama 20 tahun. Makanya di debat beli versus sewa, hasil akhirnya sering banget tergantung apakah selisih uang orang yang nyewa tadi benar-benar diinvestasiin apa enggak. Atau malah habis buat lifestyle. Artinya kalau lu sewa rumah tapi duit DP-nya nggak diinvestasiin, duit selisih sewa dan cicilannya itu malah dipakai foya-foya liburan pamer-pamer, ya sama aja bohong. Mending beli rumah sekalian, biar lo di-push untuk nabung. Tapi kalau lu bisa komit serius investasi pakai DP dan selisihnya tadi, jadi sewa pasti lebih untung. Tapi masalahnya komitmen investasi ini nggak gampang. Tapi sebelum lanjut, coba ceritain dong di kolom komentar sekarang lo tim nyewa atau tim beli rumah. Nah, gue juga mau tambahin, gue pernah beli tanah senilai 1,6 miliar 8-9 tahun lalu. Ketika gue transfer dari Singapura, itu total yang dibayarkan adalah 1,6 miliar. Kemarin gue baru jual dapat sekitar 2,3-2,4 miliar. Kelihatannya untung kan, ada selisih hampir 800 jutaan, 700 jutaan ya. Tapi setelah dikonversi ke Singapura dolar, ketika 8-9 tahun lalu gue transfer 160.000 Singapura dolar, hari ini dengan angka 2,3-2,4 miliar, itu gue dapatnya juga sekitar 160.000 Singapura dolar. Sebenarnya gue nggak untung. Dalam rupiah itu banyak banget masalah inflasi dan pelemahan rupiah. Jadi selama 8-9 tahun tadi itu sebenarnya properti gue nggak menguntungkan. Duit gue nggak hilang yes, tapi sebenarnya kenaikannya cuma kenaikan inflasinya aja, pelemahan rupiahnya terhadap dolar aja. Dan bayangin kalau gue invest 160.000 Singapura dolar tadi itu ke paket investasi ETF SPY, duit gue hari ini tuh udah sekitar 7-8 miliaran. Udah 3 kali lipat dari harga rumah yang gue kemarin beli dengan rumah cash. Jadi nggak melulu beli rumah itu selalu untung. Jadi harus hati-hati, harus dihitung dengan benar. Makanya kita masuk ke poin-poin berikutnya yang bakal gue jelasin. Tapi mungkin dari lo ada yang bertanya-tanya juga gitu, ada nggak sih keuntungan lain kalau lo milih beli di luar keuntungan finansialnya? Masuk ke poin ketiga. Oke, poin ketiga, kelebihan beli rumah. Nah, satu nih, cicilan lebih stabil. Kalau KPR kan fix gitu ya. Cicilan lo relatif tetap lah. Jadi budgeting lebih ke arah gampang. Kalau lo orangnya susah nabung, beli rumah jadi kepasan nabung kan enaknya. Tapi kalau lo sewa, harga bisa naik kapan aja juga. Kadang pemilik rumah bangun tidur langsung naikin sewa deh 10% gitu ya. Tapi lo juga punya kontrol penuh nih yang kedua. Mau renovasi boleh, ngebolongin tembok boleh gitu ya. Mau cat kamar warna hijau stabilo boleh, gas aja. Lo nggak perlu izin ke pemilik rumah aslinya gitu kalau lo punya rumah sendiri. Ketiga, lebih aman juga kalau lo sewa, kadang-kadang bisa tiba-tiba disuruh pindah gitu karena rumahnya mau dijual. Karena perlu uang misalnya si yang punyanya gitu ya, mendesak. Atau pemiliknya berubah pikiran. Tapi kalau rumah sendiri, lo kan lebih tenang ya, itu punya lo sendiri, lo tinggal di situ gitu. Dan yang keempat, inflasi juga malah ngebantu kalau lo punya rumah. Ini emang kedengarannya agak aneh, tapi inflasi bisa bikin cicilan rumah terasa makin ringan karena seiring waktu gaji lo naik gitu. Contoh ekstrimnya gini, bayangin ada KPR fix 5 juta sebulan aja, misalnya 30 tahun lalu, 40 tahun lalu. Zaman dulu mungkin berat banget kan, tapi sekarang 5 juta mungkin udah nggak seberat dulu itu. Karena nilai uangnya terus berubah. Dan efek kayak gini juga kejadian di KPR 20-30 tahun yang kalian pikirin pengen ambil gitu. Meskipun nggak se-ekstrim contoh yang tadi. 5. Harga rumah bisa naik gila-gilaan juga. Ada contoh rumah di daerah rumah gua gitu tahun 1995 1,6 miliaran, lalu baru-baru ini dijual 8 miliar. Naiknya gila banget. Jauh di atas rata-rata. Tapi ada juga yang jual susah juga. Tapi ya, punya rumah bukan cuma soal investasi. Kadang ada rasa yang beda gitu. Lebih personal. Ada rasa tenang. Ada rasa ini rumah gua nih, hasil kerja keras gua. Juga ada keamanan buat masa tua nanti. Tapi kalau gue boleh jujur, masalah terbesar investasi itu bukan cuma mulai dari mana aja, tapi karena kebanyakan orang juga jalannya sendirian. Makanya gue bikin Nafas Kekayaan Abadi Lab, supaya ada komunitas buat lo yang serius mau belajar dan bebas finansial. Di dalamnya lo dapetin materi lengkap dari nol sampai advance, komunitas aktif buat diskusi, dan live session juga bareng gue. Dan kalau lo mau yang lebih personal juga, ada juga sesi one-on-one consultation buat ngebedah kondisi dan strategi lo. Cek aja di perkasapandeka.com ya. Nah, kelebihan sewa rumah apa sih? Satu, fleksibel. Lo nggak terikat rumah 30 tahun. Kalau tiba-tiba mau pindah kota, lebih gampang juga. 2, hidup lebih simpel. Nggak perlu mikirin pajak gitu ya. Atap bocor, renovasi, AC rusak gitu ya. Kalau ada masalah, lo tinggal telepon aja pemilik bahwa minta dibenerin gitu. Kalau udah parah banget. 3, bisa nikmatin fasilitas mewah juga. Kalau sewa apartemen, kadang dapet gym gitu ya, kolam renang, security, barbecue area, co-working space. Kalau beli rumah biasa ya belum tentu dapat itu semua juga kan. Jadi banyak banget kelebihan sewa juga. Jadi pelajaran paling penting dari video ini adalah lo harus hitung sendiri angka versi hidup lo sendiri karena kondisi tiap orang beda-beda. Very personal, makanya namanya personal finance. Minimal lo punya gambaran kasar buat bandingin mending sewa atau beli dengan bunga KPR yang tinggi nih kayak sekarang.
Nyewa kelihatannya lebih menarik buat jangka pendek, asal lo mau investasi ya. Tapi kalau lo berencana tinggal di satu tempat lebih dari 5 sampai 8 tahun, beli rumah bisa jadi punya potensi. Keuntungan paling besar dalam jangka panjang macam-macam. Tapi kalau mau belajar investasi dari nol, bisa klik 2 video ini ya. Sip. Assalamualaikum.